itu ST, R, I, S, endungnya itu T. Kemudian wir, endungnya EN, ir, endungnya T, vi, mereka, atau dan vi, Anda, endungnya EN. Kemudian, untuk mengkonjugasikan, di sini ada contoh verben, ada kommen, leben, dan sprechen. Kommen dan leben ini merupakan kata kerja beraturan. Kommen, nah di sini ada tanda titik. Kom, titik, en. Untuk mengkonjugasikan, en ini dihapus. Kemudian ditambahi endung e untuk subjek i. Bentuk awalnya kan kommen. Untuk mengkonjugasikan ke subjek i, kalian cuma menambahi endung itu, e. Berarti komme. Ich komme. Kemudian leben. Bentuk awalnya kan leben. Kemudian en ini dihapus. Kemudian ditambahi endung e, lebe. Dan sprechen. Ich spreche. En dihapus, ditambahi e, spreche. Lanjut ke subjek du. Du, endungnya itu kan st. Kemudian kalau dikonjugasikan, bentuk awalnya kan common. Kemudian en dihapus atau dihilangkan. Kalian menambahi endung st menjadi kom. Du, kom. Leben. Bentuk awalnya leben. Kemudian en dihapus ditambahi st menjadi lab. Kemudian present. Nah, present ini kan merupakan kata kerja tidak beraturan. Sehingga dari present menjadi space, dari e menjadi i. Karena huruf vokalnya ini berubah. Du, endungnya kan st, menjadi du space. Du space. Kemudian r, dia perempuan, dan s, endungnya t. Common. Bentuk awalnya common, en dihapus, ditambahi t menjadi com. Lab. Kemudian di sini present merupakan kata kerja tidak beraturan. Cuman ditambahin t. Please. Karena di sini present merupakan kata kerja tidak beraturan dan merubah huruf vokal. Kemudian subjek wir. Endungnya en. Tetap ya, en menjadi kommen, leben, dan sprechen. Kemudian ir, endungnya t. Bentuk awalnya kommen, en dihapus ditambahi endung t sehingga menjadi kom. Kemudian leben menjadi leb. Kemudian sprechen menjadi spe. Lanjut yang terakhir subjek vi mereka atau vi Anda. Itu endungnya en. Tetap menjadi verben bentuk awal. Kommen, leben, dan sprechen. Untuk kata kerja tidak beraturan ini ada beberapa. Misalnya ada mogen, konen, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Bukan cuma sprechen, tapi masih ada lagi beberapa. Mungkin ada yang ditanyakan tentang konjugasi. Pokoknya kata kerja tidak beraturan ini berlaku untuk subjek du, s, vi, dia perempuan, dan s, dan juga i. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang konjugasi. Dan kalian harus mengingat pada ini, endung pada setiap subjek. Endungnya i itu apa, endungnya du itu apa, untuk mengkonjugasikan. Supaya kalian tidak keliru dalam membuat kalimat. Mungkin ada yang ditanyakan tentang konjugasi, atau masih belum paham? Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Nanti kalau misalnya layarnya terlalu kecil, bisa di zoom ya, diperbesar, dipencet layarnya di layar HP. Nanti kelihatan besar. Oke, lanjut slide selanjutnya. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang konjugasi, di mana ada common,
ada Leben, ada Sprechen. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Frau Melda. Nah, sekarang gimana sih cara menggunakannya dalam kalimat? Nah, ini kan ada membuat kalimat present atau masa sekarang. Nah, di dalam bahasa Jerman sendiri, cara membuat kalimatnya itu sama seperti dalam bahasa Indonesia. Ada subjek. Kalau bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat, dan juga objek atau keterangan. Nah, begitupun juga dalam bahasa Jerman. Jadi ada subjek, ada verben, dan juga ada objek. Seperti dari kata kommen menjadi komme, menjadi koms, kom, sesuai dengan subjeknya, entah itu saya atau Anda atau kamu atau mereka, itu komennya menyesuaikan. Dan juga huruf akhirnya juga menyesuaikan, seperti itu. Jadi susunannya sama, ada subjek, ada predikat, ada objek atau keterangan dalam membuat kalimat. Seperti halnya di dalam bahasa Indonesia dan tidak beda jauh juga. Jadi supaya mudah dalam mengingatnya, bisa dengan menghafal atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Reva bisa next slide. Nah, di sini ada contoh kalimat. Nah, ini kan ada di sebelah kiri, di mana subjek itu diumpamakan sebagai saya atau ich. Nah, sedangkan verben itu menjadi koma sebagai verben. Nanti contoh kalimatnya bisa dilihat di sebelah kanan ya. Contohnya ini ada ich komme aus Sidoarjo. Nah, ini ada pembagiannya kan di bawah, di mana ich ini sebagai s atau subjek yang artinya saya. Kemudian ada komme seperti yang dijelaskan Kamel di slide sebelumnya, dan juga sesuai dengan subjeknya ya. Kalau du jadi koms, kalau si Anda atau mereka itu menjadi common, kalau if ini menjadi common. Jadi common ini bergantung subjeknya dulu, entah itu saya atau Anda atau mereka. Jadi common ini menyesuaikan sebagai verben. Nah, kemudian di sini ada aus Sidoarjo. Sebenarnya nggak harus Sidoarjo juga bisa sih, harus aus Tari atau aus Surabaya atau aus Malang, itu juga bisa sebagai objek atau keterangan. Dan juga aus dan kota ini satu kesatuan ya. Jadi kalau mengucapkan asalnya itu nggak memakai font tapi memakai aus. Jadi sama aus Tarik atau Sidoarjo seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada kalimat, contoh kalimat lain seperti saya berbicara bahasa Jerman. Nah, ini kalau di dalam bahasa Jerman itu menjadi ich spreche Deutsch. Seperti itu. Bukan ich spreche ya, tapi ich spreche. Jadi huruf C ini nggak berbunyi, jadi langsung ke H. Ich spreche Deutsch, bukan Deutsch ya, tapi Deutsch. Verbalnya seperti itu. Nah, ini di sini sudah juga dicantumkan keterangannya dan juga sama, di mana ada subjek, verben, dan juga keterangan. Kemudian ada lagi contoh ketiga, saya tinggal sendirian. Nah, ini ada beberapa dalam bahasa Jermannya bisa menjadi ich lebe alleine atau bisa diganti dengan wohne. Jadi lebe sama wohne ini artinya sama-sama sebagai artinya tinggal seperti itu. Alleine sendirian sebagai objek atau keterangan seperti itu. Nah, di sini ada catatan di sebelah kirinya, di mana verben atau kata kerja itu selalu dalam posisi kedua. Jadi setelah subjek itu ada verben atau kata kerja. Misalkan if lebe atau if schreibe menulis atau if lese itu juga bisa seperti itu. Jadi supaya mudah dalam membuat kalimat itu bisa disesuaikan sama apa yang kita lakukan, atau ich studiere atau ich lerne gitu. Ich spreche Deutsch atau ich spreche Indonesisch atau kalau bahasa Jawa bisa ich spreche Japanis gitu dan sebagainya seperti itu.
Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman, dari cara membuat kalimat ini? Halo, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau begitu, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke slide berikutnya. Silahkan, Frau Reva. Oke, kita lanjut ke Fragen, kata tanya. Di sini ada di bahasa Inggrisnya how, bagaimana, who, siapa, kemudian wo, yang bahasa Inggrisnya where, yang artinya di mana, what, bahasa Inggrisnya what, yang artinya apa, warung, bahasa Inggrisnya why, yang artinya mengapa, kemudian when, bahasa Inggrisnya when, yang artinya kapan, kemudian where, bahasa Inggrisnya from where, yang artinya dari mana. Kemudian yang terakhir ada wohin, to where, yang artinya kemana. Kemudian di kanan ini ada contoh kalimat dalam we fragen. Yang pertama, we out this do, berapakah umurmu? Nah, this ini merupakan sign dari subjek do. Kemudian out ini artinya umur. Kalau kalian mau menanyakan umur, kalian bisa menanyakan dengan we out this do. Nah, yang kedua, where this do. This merupakan sign atau to be dari do. Siapa kamu? Kemudian yang ketiga ada wo wants do. Kamu tinggal di mana? Wonen merupakan tinggal. Nah, wants ini merupakan konjugasi dari wonen yang bentuk awalnya wonen, kemudian bertemu dengan subjek do dikonjugasikan menjadi wants. Wo wants do. Kalau kalian mau menanyakan, Anda, misalnya Anda tinggal di mana? Kalian bisa menanyakan dengan wo wonen Sie. Tergantung pada konjugasi atau subjek. Kemudian, what is that? Apa itu? Is merupakan sign atau to be dari das. Das yang subjeknya itu S. Kemudian, warum bist du traurig? Mengapa kamu sedih? Nah, traurig ini artinya sedih. Nah, traurig ini merupakan adjektif, kata sifat. Berarti menggunakan sign atau to be. Ingat ya, kalau adjektif itu menggunakan sign atau to be. Adjektif itu kata sifat. Warum bist du traurig? Mengapa kamu sedih? Kemudian, wann hast du Zeit? Kapan kamu punya waktu? Haben mempunyai, Zeit itu waktu. Nah, has ini merupakan konjugasi dari haben. Dan bertemu dengan subjek do, maka menjadi hast du. Wann hast du Zeit? Kapan kamu punya waktu? Lanjut. Kemudian, woher comes du? Kamu berasal dari mana? Nah, comes ini merupakan konjugasi dari kommen dan bertemu dengan subjek do menjadi comes. Do itu endingnya st sehingga dikonjugasikan menjadi comes do. Kemudian di sini yang terakhir ada wohin, just do. Kemana kamu pergi? Just ini merupakan konjugasi dari gehen, pergi. G-E-H-E-N, gehen, just do.